Harapannya nanti pengurus serta peserta yang berpartisipasi dapat mengetahui lebih dalam mengenai teknik dasar fotografi dan serta langkah-langkah yang dapat kita ketahui dalam mengambil foto yang baik sehingga nantinya dapat menghasilkan karya-karya yang indah seperti itu. Nah, di sini saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kak Muhammad Zain Mukhtar yang sudah bersedia menjadi pemateri kita pada pagi hari ini. Nah, semoga ilmu yang disampaikan nantinya dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nah, saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah menyiapkan acara ini, serta saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada para peserta tutorial fotografi yang bersedia mengikuti rangkaian kegiatan ini dengan sangat baik. Nah, sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Nadia Dwi Permatasari atas sambutannya. Sambutan yang kedua adalah sambutan dari Ketua Umum ITC FIPA Unsud kepada Saudari Dwi Permatasari Hasti. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Oke. Yang terhormat Bapak Farzan Abdul Latif, PhD selaku Pembina UKM ITC. Yang saya hormati Saudara Nadia selaku Ketua Pelaksana Tutorial Fotografi 2021. Yang saya hormati Kak Zain Mukhtar selaku pembicara pada hari ini. Dan yang saya banggakan teman-teman peserta sekalian. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkatnya kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini dalam acara tutorial fotografi. Nah, mungkin tadi sudah sedikit dijelaskan oleh Ketua Pelaksana, Saudara Nadia, tentang tutorial fotografi ini, bahwa di tutorial fotografi kali ini akan diajarkan mengenai dasar-dasar dari teknik fotografi itu sendiri. Karena kalau kita lihat sekarang ini banyak sekali orang-orang yang ingin mengabadikan momen tapi kayak masih agak susah karena takut salah angle-nya mungkin atau pencahayaannya. Nah, maka dari itu dengan adanya tutorial fotografi ini kita diharapkan bisa mengerti bagaimana cara untuk mengambil foto yang baik dan benar. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kak Zain Mukhtar yang telah bersedia menjadi pembicara pada hari ini. Semoga nanti ilmu yang diberikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan acara ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah hadir untuk mengikuti tutorial fotografi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Wida Permatawi Hasti atas sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan sekaligus membuka kegiatan tutorial fotografi secara resmi kepada Bapak Farzan Abdul Latif, PhD. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, terutama pada materi ya, Mas Muhammad Zain Mukhtar. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kesediaan untuk mengisi acara ini, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan pada adik-adik ini ya. Pada dari Widya, Ketua ITC periode 2001, kemudian kepada panitia Mbak Nadia, saya ucapkan apresiasi atas terlaksananya kegiatan ini. Saya yakin materi kali ini sangat dekat, sangat relevan begitu ya, bukan saja untuk karena yang namanya komunikasi sekarang, komunikasi visual itu sudah satu hal yang sangat biasa gitu. Sehari-hari semua menggunakannya, apalagi kalian yang seusia kalian sedikit-sedikit upload gitu ya. Nah ini setidaknya ini akan sangat bermanfaat setidaknya untuk keperluan sendiri ya, karena sejauh ini barangkali kalau kita ngambil foto ya jepret saja begitu ya. Nah kalau ingin menghasilkan sesuatu yang baik yang nantinya bukan saja indah tapi ada bernilai seni begitu ya, itu tentu perlu pengetahuan yang lebih mendalam. Apalagi kalau nanti ingin digunakan untuk sarana atau media komunikasi yang lebih serius, tentu akan memerlukan
memerlukan pengetahuan, memerlukan skill yang lebih dalam lagi. Nah, kalau ingin sangat ahli tentu perlu latihan lebih banyak lagi, tapi tentu saja sebelum sampai ke sana harus tahu dulu dasar-dasarnya ya, itulah karenanya pelatihan ini saya yakin akan sangat bermanfaat untuk kalian. Untuk itu kepada para peserta juga saya ucapkan terima kasih, ucapkan apresiasi atas kesediaannya, bukan kesediaan tapi antusiasmenya begitu untuk mengikuti acara ini, dan semoga Anda semua bisa mengikuti dengan baik, dapat lebih fokus lagi. Istilah fokus pasti banyak digunakan ya dalam fotografi. Anda pun tentu harus memfokuskan diri gitu untuk menangkap apa yang akan disampaikan oleh pemateri nanti. Baik, begitu saja saya kira sambutan dari saya, dan dengan ini saya buka tutorial fotografi, pelatihan tutorial fotografi pada pagi hari ini. Saya buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Farzan Abdul Latif, PhD, yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini. Oke, selanjutnya akan ada sesi foto bersama. Untuk itu kepada teman-teman yang belum on cam, dipersilakan untuk on cam. Mungkin aku kasih waktu 2 menit sampai pukul 9.16 buat teman-teman on cam ya. Ya, untuk yang slide pertama aku hitung ya. 1, 2, 3. Sekarang yang slide 2. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih guys. Baik, terima kasih kepada panitia yang sudah mendokumentasikannya. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke acara inti, kita kenalan dulu yuk sama pembicara kita pada hari ini. Karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oke, langsung saja kita sambut pembicara kita, Kak Muhammad Zan Pukhtar. Halo Kak Zan, apakah sudah hadir di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Apakah suara saya terdengar? Dengar, Kak. Oke, terima kasih buat Pak Abdul Latif yang sudah membuka acara kegiatan hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Zan Mukhtar. Saya kebetulan ditugaskan sebagai fotografi wisata di pemerintah Kota Bogor, di Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bogor atau Diskominfo. Nah, kali ini saya dapat kepercayaan dari teman-teman untuk sedikit berbagi informasi tentang fotografi dan bagaimana menggunakan alat-alat fotografi dengan simpel di era-era sekarang ini. Yuk Kak Sylvia, bisa lanjut. Kita langsung aja ya semuanya biar pada seru-seru aja. Oh ya, izin buat semuanya. Kalau misalkan saya panggil gua lu nggak apa-apa kan ya? Soalnya biar enak aja gitu, biar nggak terlalu canggung banget gitu. Dikiranya saya dosen gitu, bukan. Boleh, Pak.
Oke, karena kalian sudah memperkenalkan diri dan sudah hadir bersama kita, langsung saja kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi oleh pembicara selama kurang lebih 60 menit. Kalau nanti teman-teman sudah ada pertanyaan saat sesi materi masih berlangsung, teman-teman bisa ketikkan pertanyaannya di kolom chat dengan format nama _ pertanyaan, dan nanti pertanyaan dari teman-teman bakal aku tanyain saat sesi tanya-jawab. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita persilakan kepada Azan untuk menyampaikan materinya. Ya. Oke, selamat pagi menjelang siang kawan-kawan. Salam sejahtera bagi kita semua. Oh ya, kali ini saya bakal memberi informasi yang pengetahuan saya tentang basic fotografi ataupun yang sudah kalian kenal selama ini di dunia fotografi. Sebenarnya tes suara saya masuk kan ya? Suka. Nah, sebenarnya sekarang tuh semua sudah bisa foto, beda dengan video ya. Semua sudah bisa memfoto apapun pakai handphone yang kalian semua punya, itu kalian udah bisa foto. Tapi ada ciri khas tersendiri untuk fotografer. Salah satunya adalah rasa atau view, atau bukan view, ataupun keindahan yang kalian miliki itu beda-beda gitu. Semua bisa foto, tapi nggak semua punya caranya masing-masing. Jadi kalian di dunia foto itu untuk 2021 ini atau di era-era sekarang ini, dunia foto itu udah berkembang pesat. Salah satunya sekarang udah menggunakan handphone, sudah menggunakan kamera-kameranya yang udah high banget gitu. Tetapi kita simpelkan lagi, selagi di situ ada momen, nah disitulah kita gunakan kamera atau handphone kita untuk mengabadikan momen itu. Next. Nah, ini dasar dari fotografi atau fotografi. Dalam bahasa Inggrisnya itu emang tetap universal banget fotografi. Tapi dalam bahasa Yunani itu fotos yang berarti cahaya dan grafo yang berarti melukis. Jadi sebenarnya fotografi itu melukis menggunakan cahaya. Nah, prosesnya atau metodenya itu menghasilkan gambar. Nah, gambar itu yang kalian sering foto, yang kalian sering share gitu di Instagram, di story-story kalian. Ini kamu kalau mau lihat helikopter ini yang mengenai objek tersebut pada media yang peka cahaya. Nah, kayak misalkan kalian lagi ada di kafe ataupun lagi ada di alam gitu, ataupun lagi ada di jalan perkotaan gitu, yang mengandung cahaya itu bisa kalian foto. Apapun yang malam, city light ataupun yang siang gitu. Next. Siapa itu fotografer? Semua sekarang, di era sekarang semua bisa jadi fotografer. Semua. Dari anak kecil anak kecil sekarang udah bisa main handphone, udah bisa gimana cara menggunakan kamera di handphone, itu udah bisa mungkin dijadikan fotografer. Tetapi ada beberapa yang ciri khas dari fotografer, yaitu mempunyai kemampuan khusus yang menangkap objek, mengubah bentuk foto, dan untuk mengerti tentang insting, rasa, dan preferensi estetik. Jadi insting kalian di dunia foto itu harus benar-benar tajam dan rasa. Sebenarnya kalau misalkan di
foto tuh kalau misalkan secara umum mungkin kita bisa pakai mood gitu, mood kita nih lagi baik nih, enaknya kita foto. Cuman ketika kita fotonya mood kita lagi jelek, apakah kita harus tetap moto? Kalau misalkan di dunia industri itu mood itu sejauh mungkin dilarang untuk dipakai ketika foto untuk memoto apapun. Soalnya kalau misalkan di industri itu kita dituntut untuk tetap profesional dalam foto apapun. Nah, insting tuh kayak misalkan ada momen nih, wah kayak misalkan gunung, kalau misalkan saya di Bogor ya, misalkan di Bogor ada Gunung Salak lagi bagus nih, udah kelihatan bagus. Nah itu momen yang harus kita foto, yang harus kita abadikan gitu, teman-teman. Jadi itulah insting yang kita harus sering asah gitu. Dan perihal setiap misalkan kegiatan pemerintahan, kalau misalkan di pekerjaan saya, misalkan instingnya di pekerjaan pemerintahan sedang ada para pejabat-pejabat yang di situ sedang lagi ada kegiatan masyarakat. Nah, disitulah kita dapat momen yang sangat-sangat persekian detik itu penting banget. Next. Nah, ini yang kalian harus pahami di sini. Di handphone tuh ada, di kamera tuh di manual, mode manual. Tetapi kalau misal pun di kamera, di kamera kalian yang kayak gini itu pasti wajib mengenal ini semua. Komposisi, exposure, lensanya, sama cahaya. Next. Nah, komposisinya diartikan sebagai cara menata elemen dalam gambar. Elemen-elemen ini mencakup garis, bentuk warna, dan gelapnya terang, atau yang paling utama dari aspek komposisi adalah menghasilkan visual impact, kemampuan untuk menyampaikan perasaan yang kita inginkan untuk berekspresi dalam foto. Nah, ini komposisi. Elemen-elemen apa nih? Misalkan yang tadi saya bilang, kayak misalkan kalian hunting biasanya kan kalau orang-orang fotografi jalanan ngomongnya hunting, ataupun memoto nih ke jalan gitu, misalkan street fotografi bisa umumnya pada universalnya. Nah, untuk berekspresi dalam diri kita, misalkan ini ada nenek-nenek sama anak kecil mau lagi jalan gitu. Nah, itu suatu visual atau untuk menyampaikan perasaan kita nih. Wah, perasaan kita nih, wah ini bagus banget nih. Terenyuh dalam mata kita, bagus banget untuk diabadikan dalam foto kita. Nah, itu bisa tuh. Ataupun foto jalan, misalkan jalan kalian, misalkan di satu jalan di Jakarta gitu, di jalan Jakarta misalkan bagus banget nih untuk dijadikan foto. Nah, itu bisa juga. Jadi apapun yang ada di mata kita atau visual mata kita nih yang menurut kita bagus, ya udah momen aja itu, foto aja nggak apa-apa. Selagi tidak merugikan orang dan tidak ada unsur-unsur sara di situ. Next. Nah, ini yang tadi udah saya sebutkan. Objek dan subjek dari foto, garis diagonal, ritme dan bingkai, angle of view, sudut pemotretan. Nah, 3 ini aja ya kalian pahami, nanti saya kirim ke tim panitia semuanya. Ini aja yang pada umumnya kalian harus pahami aja. Meskipun pakai handphone pun, kita juga bisa kok, asal semua di tiga ini sudah terisi, 3 komposisi ini sudah terisi, kalian jadi fotografer juga udah bisa kok sebenarnya, secara umum ya, secara umum. Cuman kalau misalkan secara industrinya mungkin ada lagi aspek-aspek yang harus diperdalam gitu. Nah, objeknya mau apa nih yang kalian foto nih, yang tadi saya sebut nih.
Terus garisnya, ritmenya itu harus pas gitu, mau 16.9 ataupun misalkan 4.3 gitu. Misalkan terus angle-nya nih, sudut kalian dari mana nih yang harus digambar? Misalkan dari ujung kah ataupun dari dekat-dekat dengan pohon ataupun dari bawah atau dari jalan bawah gitu. Kalau misalkan kalian mau foto gitu. Itu bisa kok kalian pakai. Kalau di handphone itu usahakan kalau misalkan foto tuh jangan, biasa kan kalau handphone tuh gini ya kalau foto ya. Biasa kan kalau handphone tuh gini kalau misalkan itu udah terjadi di halayak umum. Kalau foto bagus gitu, kalian kalau misalkan pakai yang iPhone itu lebih bagus juga tuh, lebih bagus foto kamera itu dikebawain, jadi lebih kelihatannya lebih bagus aja gitu, lebih estetik. Next. Nah, di kamera pasti semuanya ataupun dari Canon, dari Sony, dari Fuji, dari Nikon, dari Leica, dari yang analog dulu, pasti semua ada namanya menempatkan ada namanya aturan 1/3 atau rule of three, menempatkan objek tidak pada bagian tengah, namun terkadang aturan ini dapat dilanggar. Emang nggak semua wajib, tapi pasti ada. Ini buat patokan kalian di kamera tuh pasti ada, cuman terkadang ada yang memakai atau tidak memakai rule of three ini. Nah, tapi untuk umum yang kalian suka megang kamera, ini sangat penting karena setiap objek, setiap sudut, kalau misalkan tidak pas, itu hasilnya tidak estetik ataupun hasilnya tidak memuaskan gitu. Kecuali yang sudah mungkin saya nggak apa-apa deh nggak pakai aturan rule of three gitu. Nah itu nggak apa-apa. Cuman alangkah lebih baiknya gitu, komposisinya biar pas ya gini, gunakan garis rule of three yang terdapat di kamera gitu kan teman-teman. Next. Cahaya. Nah, cahaya ini biasanya teman-teman ini kalau siang pasti menggunakannya tuh ISO-nya tuh yang kadang-kadang pada umumnya misalkan kalau menggunakan kamera ya, biasanya menggunakannya kalau nggak auto di kamera teman-teman, kalau nggak auto ya paling ISO-nya terlalu besar, like cahaya gitu. Tapi nggak semua cahaya itu bagus, tapi nggak semua cahaya itu juga jelek gitu. Tergantung komposisi lagi tadi disebutkan. Next, kakak. Nah, cahaya depan menghasilkan foto yang relatif tanpa bayangan sehingga tercipta efek yang mengurangi tekstur dari benda yang kita foto sehingga objek yang kita foto tampak flat atau datar. Nah, seperti yang di depan kakak-kakak ini menggunakan misalkan ISO-nya tuh, ini menggunakan ISO 4000 di jam 10 siang. Ya hasilnya seperti ini bakal flat. Tetapi kalau misalkan ISO kakak-kakak di ISO kakak-kakak di 400 ataupun minimal 300 di jam 10, itu sudah paling bagus, tidak kontras atau tidak ngeblur. Jadi nggak ada titik-titik kecil-kecil yang ISO-nya tuh sampai gede gitu, banyak. Jadi nggak merusak foto atau objek. Next. Nah, ini yang sering kakak-kakak lihat kalau misalkan kakak-kakak mau foto di pantai ataupun mau bikin siluet-siluet gitu ala-ala anak-anak indie. Anak-anak indie. Nah, pencahayaan belakang backlight akan menghasilkan efek siluet atau objek dikelilingi oleh rim light, yakin cahaya yang di sekitar objek. Nah, ini saya foto di Sukabumi kakak-kakak atau teman-teman. Ini saya hasilkan jam 5.
menuju 5:30. Ini di sana cuaca emang alhamdulillah lagi bagus. Buat foto ini kita bisa lihat siluetnya kayak gimana. Ini bisa diedit lagi kok. Ini mode RAW soalnya. Kalau misalkan kakak-kakak mode RAW itu bisa diedit lagi dengan hasil gambar yang tetap. Gitu. Next, Kak. Nah, cahaya samping. Pencahayaan dari samping slide atau menghasilkan efek menonjol bentuk dan permukaan objek foto. Dengan pencahayaan samping akan tercipta kesan 3-dimensional dan objek foto terpisah dari latar belakang. Nah, buat teman-teman juga, kalau misalkan kalian mau foto model ataupun misalkan teman kalian mau difoto nih, misalkan teman kalian nih. Nah, coba liatin juga cahaya yang mau dituju di mana. Misalkan hari ini saya mau foto teman saya Sylvia. Nah, saya harus lihat dulu nih, cahayanya lagi ada di mana. Apakah ada di atas kepala saya, ataupun lagi ada di samping saya. Nah, kalau misalkan pagi, nih, kita lihat foto model ataupun foto view gitu, lebih bagusnya sih, lebih bijaknya sih, cahayanya dan lebih dapatnya itu pagi sama sore. Itu sangat dianjurkan lebih bagus. Itu kalau di outdoor ya, kalau di indoor mah bebas lagi ada cahaya ataupun pembantu dari kamera kayak misalkan flash ataupun yang lainnya. Nah, kalaupun di outdoor itu lebih bagusnya tuh pagi ataupun sore, karena kalau misalkan pagi itu cahaya belum terlalu matahari itu belum terlalu naik banget, dan kerasnya cahaya dari matahari itu belum terlalu sangat berefek kepada kamera ataupun pada hasil gambar. Sama dengan halnya ketika sore. Sore pun cahaya sedang mulai melemah, meredup. Nah, itu dianjurkan untuk foto-foto di antara sore dan pagi atau pagi dan sore gitu. Kalau siang, kalau misalkan efeknya kalian misalkan sedang lagi ada event, kegiatannya zuhur ataupun jam 1, jam 2, alangkah lebih baiknya ISO-nya direndahkan di 100 saja. Itu udah paling benar. Udah di 100. Soalnya kenapa? Takutnya kita ISO-nya dinaikin itu jelek di objek jadinya gitu, dan kadang-kadang bikin kamera heat ataupun panas kadang-kadang. Next, Kak. Next. Nah ini kayak cahaya atas. Nah ini kayak misalkan kita top light atau memberikan efek yang dramatis, objek tidak cukup terpisah dari latar belakang dan terdapat bayangan kecil saja. Nah, ini kayak misalkan kalian mau foto produk makanan atau foto studio, biasanya kita mau dapetin efek nih, kan gelap, kadang-kadang memang dibuat dramatis jadi biar ada efek-efeknya gitu. Nah, ini nggak usah terlalu cahaya dari indoor tuh nggak usah terlalu yang besar atau terang banget gitu, nggak usah. Kayak gini aja bisa bikin efek yang sedemikian kecil ataupun sedikit cahaya yang masuk tapi punya efek yang sangat besar gitu. Bayangan-bayangannya, detailnya si foto itu dapat ada di dalam foto ini, dalam foto produk makanan gitu. Next. Nah, Hades. Jadi bawah merek nih. Cahaya bawah ataupun base bottom light biasanya digunakan sebagai cahaya pengisi atau mengurangi kontras dari pencahayaan utama. Nah, biasanya kalau kayak gini tuh buat iklan-iklan makanan ataupun minuman yang sangat enak dilihat di mata gitu. Ini dia cahayanya tidak di atas, tapi di belakang sama di bawah. Jadi efeknya dapat banget gitu. Kalau misalkan di studio ya, kalau misalkan di umum alangkah lebih enaknya sih nggak usah pakai cahaya bawah gitu. Itu lihat lagi dari sikon sih biasanya. Next, Kak. Nah,
Nah, exposure atau pencahayaan. Next. Nah, aperture, fokus ruang tajam membuat fokus gambar lebih jelas dengan efek blur pada latar depan atau belakang. ISO yang tadi udah saya sebut, terus efek gerak membuat gambar seolah-olah hidup, shutter. Jadi kalian atau teman-teman semuanya hafalkan ataupun pahami, tidak sebenarnya nggak usah dihafalin sih, pahamkan 3 ini aja dalam dunia foto. Insya Allah pasti kedepannya santai-santai aja gitu, maksudnya tuh paham gitu, bisa menjelaskan ke adik-adik kalian ataupun mempraktekannya langsung gitu. Kita langsung ke fotonya, aperture. Next, Kak. Nah, ini aperture. Fokus ke ruang tajam kayak misalkan bokeh ataupun dari tengah ke tengah. Ada objek satu tengah itu bisa dengan efek blur ataupun latar depan ataupun latar belakangnya dengan bokeh atau blur banget gitu. Bokeh itu kayak gini, bokeh itu belakangnya tuh blur, terus tapi objeknya tuh bener-bener detail dapat, itu aperture. Lanjut, Kak. Nah, ini shutter nih, gerakan lambat. Kayak misalkan kalian lagi mau nyipratin air, itu bisa kalian gerakin dengan slow action atau gerak lambat, itu bisa banget. Di kamera tuh ada. Cuman kalau di handphone itu rata-rata emang jarang yang susah. Jadi harus pakai tripod gitu kalau misalkan di kamera. Di kamera juga sebenarnya sama, harus pakai tripod, tergantung tempat juga. Mengikuti objek atau panning. Nah, misalkan kalian lagi hunting, street hunting, salah satunya di objek panning ini nih. Kayak kalian lagi di mana gitu, ada motor, itu wajib banget kalian, misalkan lagi ada motor, langsung tek gitu di foto. Harus benar-benar cepet gitu. Kalau enggak, ya kita nggak sama aja gitu. Masih hasilnya kayak yang di belakangnya gitu. Nah, terbekukan atau stop action. Nah, ini buat kalian yang pecinta laut ataupun air terjun ataupun curug. Nah, ini kalian bisa menggunakan stop action atau objek terbekukan. Jadi si airnya bisa putih full gitu, bisa. Cuman ya itu salah satunya dari shutter ini, kalian wajib menggunakan penolong kamera, yaitu kayak tripod gitu, yang ataupun yang tidak bergerak di tubuh kita gitu. Next, Kak. Nah, ISO nih. Gunakan ISO 100-200 untuk pemotretan di luar ruangan. Jika langit mendung atau di dalam ruangan, gunakan ISO 400-800. Nah, malam hari atau di dalam ruangan yang redup, gunakan ISO 1600 atau lebih. Nah, gunakan tripod jika menggunakan ISO rendah dalam keadaan redup dan kurang cahaya. Nah, kalau di outdoor itu lebih ISO-nya itu 100-200. Jadi kalau misalkan kalian lagi di alam gitu, yang cahayanya menggunakan matahari gitu, penolongnya matahari sangat kontras gitu sama kamera kalian, yang gunakan ISO 100-200 minimal. Gitu. Itu minimal. Nah, tapi tidak dianjurkan juga untuk menggunakan ISO yang sampai 800 sampai 1600 ataupun kadang-kadang ada yang sampai 6500 gitu. Itu aduh, kadang-kadang itu jadi foto tuh jadi terlihat jelek gitu, jadi terlihat tidak bagus di mata gitu, dan susah diedit juga gitu. Nah, kalau di indoor ataupun langit lagi mendung nih, coba akan naikkan sedikit 400-800. Nah, malam hari ruangan atau yang redup, gunakan ISO 1600 atau lebih. Sebenarnya bisa juga nih, biar nggak terjadi ngeblur ataupun di fotonya tidak terjadi yang sangat cahaya yang sangat berlebih, pakai flash. Tapi bukan flash kamera. Terkadang flash kamera
misalkan flash kamera ini terkadang sangat bagus gitu. Cuman ada lebih halnya lagi, lebih bagus lagi itu pakai flash eksternal gitu. Jadi lebih dapat efeknya gitu. Kadang-kadang flash yang di kamera ini tuh cuman sekedar kita dapat cahaya di depan mata gitu, beda dengan ruangan. Kalau misalkan di ruangan kan kalau pakai flash eksternal itu kita ngadep ke atas ataupun bisa ngadep ke bawah atau ke belakang ataupun ke samping, misalkan kayak gitu. Nah, gunakan tripod. Nah, kalian kalau misalkan seperti mau bikin foto di gunung ataupun misalkan foto city ataupun foto malam gitu, kalau misalkan benar-benar kalian mau foto malam, misalkan tapi cahaya atau tempatnya emang gelap gitu, tapi ada sedikit cahaya, misalkan foto langit lah gitu. Nah, gunakan tripod wajib itu mah, biar enggak goyang, kan kadang-kadang tangan kita tremor gitu. Adapun yang tidak tremor, tapi kadang-kadang tangan kita tuh pasti tremor kalau misalkan kita motoin malam gitu, ataupun foto di kurang cahaya, kadang-kadang foto pun bergerak gitu. Next, Kak. Next. Nah, ini kakak-kakak atau teman-teman semua, kalau maupun yang harus dipahami, yang tadi 3 itu rumusnya seperti ini. Rumus pencahayaan buat kamera kakak-kakak semua atau teman-teman semua. Aperture atau lensa atau pupil, shutter speed, dan ISO atau sensor sensitif. The exposure triangle. Nah, ini kalian bisa gunakan di kondisi apapun dan di tempat manapun, kecuali di gunung. Kalau di gunung, ada beberapa kamera yang masih bisa support. Contohnya kamera Canon 1D, terus kalau enggak yang full frame gitu. Fuji full frame, Nikon full frame, dan Sony full frame. Itu biasanya nggak stuck gitu. Cuman kalau misalkan yang pada umumnya kayak Canon 1200, Canon 1300, ataupun Canon 70 gitu, itu biasanya stuck gitu, kakak-kakak semua. Stuck di udara yang minusnya bisa 3 ataupun minusnya 1 gitu. Next, Kak. Nah, lensa. Nih, pada umumnya kita menggunakan lensa yang 35 mm atau milimeter ataupun yang 50. Nah, tergantung lagi nih, Kak. Buat lensa wide atau lebar itu biasanya digunakan untuk teman-teman foto banyakan gitu, ramean gitu. Foto-foto keluarga ataupun ramean gitu. Nah, sedangkan lensa tele yang mendekatkan subjek itu biasanya digunakan untuk foto-foto kayak bola, kayak foto-foto yang kepresidenan gitu-gitu. Yang ada batasnya ataupun ada jaraknya yang wajib ditentukan. Nah, lensa zoom pun sama. Itu hampir sama dengan lensa tele. Nah, lensa normal tuh yang pada ada di kamera kakak-kakak semua nih, atau teman-teman. Biasanya lensa normal tuh yang umumnya pada di kamera. Nah, buat sepengetahuan saya di lensa tuh ada satu pemerintahan ataupun satu kementerian gitu yang bisa menggunakan lensa tele atau lensa zoom, adapun yang tidak boleh menggunakan lensa tele atau lensa zoom. Nah, kalaupun di lensa tele itu ada batasannya kakak semua. Kalau misalkan kayak ada acara kepresidenan, itu jarak berapa ratus meter boleh menggunakan lensa tele. Kalau lensa zoom pun sama. Ada beberapa kementerian yang membolehkan menggunakan lensa zoom dan tidak membolehkan lensa zoom. Gitu. Next, Kak. Nah, ini mengenali alat-alat fotografi, teknik memegang kamera, variasi gambar, story, dan cerita yang disampaikan.
dan mood gambar. Nah, ini untuk umum yang secara pribadi ataupun tidak terikat sama industri ataupun pekerjaan, ataupun digunakan dengan hobi aja gitu. Nah, variasi gambar nih kalian mau apa gitu. Nah, setiap foto harus punya cerita dan pesan yang harus disampaikan kayak tadi. Misalkan nenek-nenek dan cucunya sedang bergandengan, sedang berjalan. Nah, itu bisa tuh kalian ceritakan, ataupun yang pada umumnya yang sekarang-kadang tuh kayak tentang COVID gitu, dan demo, itu bisa kalian buat cerita di story, foto kalian atau di gambar kalian gitu. Next, Kak. Nah, contohnya ini, Gunung Salak, yang saya foto di Bogor gitu. Nah, ini foto saya di Bogor, ketika itu menjelang maghrib, habis sholat maghrib lah, kalau habis sholat maghrib. Nah, kalau misalkan di senja atau foto senja tuh lebih bagus tuh foto setelah maghrib ataupun setelah sholat maghrib kalau misalkan di agama saya gitu ya. Next, Kak. Nah, ini foto jalan salah satunya nih. Kalau kalian mau hunting ataupun mau nyetrit fotografi gitu, ketika yang sebelah kanannya ramai, sebelah kirinya sepi, itu punya ceritanya. Nah, di sini ceritanya adalah ketika di tengah pandemi, terkadang semua wajib diabadikan sih. Ini di acara, bukan acara, ini ketika lagi ada pandemi karena persiapan PPKM level 3 waktu itu di Bogor. Jadi semua jalan dikosongin dulu, yang sebelah yang menuju ke arah, yang di kiri ini yang menuju arah Paledang ada di Bogor, dan sebelah kanan ini menuju arah Istana Bogor. Sengaja diramaikan dulu yang sebelah kanan karena kadang-kadang tuh jam 5 tuh sudah mulai ditutup waktu PPKM level 3. Next. Nah, ini waktu 17 Agustus kemarin. Di kami di Kota Bogor itu ada namanya Lawang Salapan. Nah, di Lawang Salapan ini kita sering pemerintah Kota Bogor menghias menghias badan-badan ataupun tiang-tiang di Lawang Salapan ini menjadi hiasan merah putih, tergantung ketika lagi ada 17 Agustusan mungkin bendera merah putih, ketika ada hari dunia mungkin warnanya biru ataupun beda-beda gitu. Next, Kak. Nah, ini kalian yang sering anak gunung gitu, yang sering ikut naik gunung gitu, mungkin nggak asing sama gunung satu ini. Ini adalah Gunung Gede. Ini saya ambil view-nya di daerah Bogor Selatan. Dan ini gunung jarang sekali namanya kelihatan gitu, muncul gitu. Soalnya jarang banget, susah banget gitu. Nah, ini alhamdulillahnya kebetulan emang lagi muncul nih gunung udah 2 hari di Bogor tuh, Gunung Salak dan Gunung Gede tuh selalu muncul gitu setelah hujan badai. Biasanya sih kayak gitu, setelah hujan badai pasti keesokannya mereka pada terlihat gagah gitu. Ini diabadikannya di Bogor Selatan, teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti mau ada yang hunting ke Bogor, bisa hubungi saya. Next. Nah, ini saya moto pakai Fuji, dibuat retro gitu. Ini adalah foto foto Istana Bogor yang tempatnya Pak Jokowi tinggal. Tapi sebenarnya Pak Jokowi nggak tinggal di Istana Bogor, tapi di Pavilion Banyurini namanya. Kalau misalkan kalian main ke Istana Bogor gitu. Ini dulu teman-teman, ini dulu tuh setiap hari jadi Bogor, Istana Bogor tuh dibuka untuk umum. Dibuka untuk umum dan kalian bisa masuk ke dalam. Cuman saat Pak Presiden kita tinggal di Bogor, itu udah tidak bisa lagi namanya Istana Open. Itu udah nggak ada lagi. Padahal itu momen banget tahu kalau misalkan kalian ke Bogor nih, waktu hari jadi Bogor tuh istana dibuka.
untuk umum. Itu keren sih, asli. Nah, next. Nah, ini salah satu foto yang menggunakan handphone. Ini menggunakan handphone. Emang ini lagi ada momen banget ini di kegiatan saya. Saya lagi ngikut dengan Pak Wali di Pak Wali Kota. Nah, ini foto diabadikan ketika jam 4:30 sore. Itu lagi cuaca lagi cerah-cerahnya pakai handphone. Dan hasilnya seperti ini, teman-teman. Next. Nah, ini ada 2 foto. Yang pertama ini ketika weekend di Bogor. Foto weekend di Bogor. Nah, ini foto weekend di Bogor ini dari sudut pandang dari bawah ya. Tadi kan dari Lawang Salapan dari depan ya. Sekarang dari bawah. Sudut pandangnya kayak gini. Nah, yang sebelah saya ini saya lagi mengambil berita foto tentang pemusnahan narkoba di Bogor kota. Dan apinya saat itu tuh sangat panas banget. Kalau misalkan kalian lihat, itu jaraknya tuh saya sangat dekat dan lumayan bisa bikin kamera meleleh. Gitu sih. Next, teman-teman. Nah, ini yang kalian suka, fotoin view ataupun yang anak senja atau anak indie gitu. Nah, ini Gunung Salak. Yang ini Gunung Salak, teman-teman. Ini sama di fotonya di tempat yang saya foto tadi di Gunung Gede, namanya di daerah Bogor Selatan. Ini atau Pak Abdul kalau misalkan mau hunting juga atau mau ke Bogor, bisa tempat di sini bagus banget buat difoto. Emang di bawahnya tuh emang sengaja udah nggak ada rumah karena emang lagi ada kegiatan double track PT KAI. Jadi next day itu katanya Bogor tuh bakal mau menuju Sukabumi itu jadi double track gitu. Nah, yang di tengah ini foto Gunung Gede juga. Nah, ini Gunung Gede setengah. Soalnya Gunung Gedenya nggak utuh gitu. Ini yang saya maksud tuh. Jarang-jarang banget Gunung Gede itu utuh banget gitu kalau di foto. Kadang-kadang tuh setengah kayak gini Gunung Gede. Nah, yang sebelah saya itu senja abis maghrib. Yang kata sebut saya itu abis maghrib tuh yang saya foto senjanya tuh antara matahari mau redup dan antara malam mau datang tuh kelihatan banget. Gitu aja dari saya buat presentasi kali ini atau in sharing in session. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau ada yang mau nanya, silahkan teman-teman. Terima kasih kepada Kak Zen yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Luar biasa sekali ya teman-teman. Kak Zen ini emang expert banget nih dalam dunia fotografi. Oke, mungkin buat teman-teman masih ada yang bingung atau mau nanya-nanya ke Kak Zen, boleh banget nih ditanyain langsung, karena sekarang kita udah masuk ke sesi tanya-jawab. Jadi buat teman-teman yang udah punya pertanyaan, teman-teman bisa langsung raise hand, atau teman-teman bisa langsung ketik pertanyaannya di kolom chat dengan format nama _ pertanyaan. Silakan teman-teman. Oh iya, kalau misalkan yang mau follow Instagram, kalau yang mau menambah temen sih, nggak apa-apa follow aja di Instagram saya di zenmukhtar26. Itu ada. Kalau mau sharing lebih lanjut gitu, kayak misalkan mau nanya soal, misalkan nggak bisa nanya di sini gitu. Kalaupun mau nanya di Instagram, 24 jam saya on kok. Gitu, teman-teman. Dengan profil aplikasi. Oke Kak, di sini udah ada masuk pertanyaan pertama dari Hilman Aji. Pertanyaannya, jika berbicara tentang fotografi, itu nggak lepas dari proses editing foto dengan software atau aplikasi penunjang. Nah, menurut Kak Zen, kategori foto seperti apa sih yang bisa dikatakan editable dan aspek apa saja yang perlu diperhatikan agar foto itu mudah diedit? Silakan Kak Zen. Oke, teman-teman.
Nah, terkait teman-teman semua, biasanya kalau maupun kita mau dapat foto yang bagus ataupun kita mau diolah lagi, dikembali gitu. Biasanya sih kalau saya sendiri sih menggunakan Photoshop gitu. Ataupun kalau misal pun nggak sempat nih dibuka dia nggak buka laptop nih, nggak sempat di laptop, misalkan lagi buru-buru ataupun sedang ada di jalan gitu. Kalaupun saya pun menggunakan Lightroom. Lightroom bukan di handphone yang ada di laptop gitu. Yang umumnya gitu. Kalau misalkan kalian sedang senggang ataupun misalkan habis hunting terus pulang ke rumah terus dengan santai, itu bisa menggunakan Photoshop buat mempertajam ataupun bisa mengedit lebih detail gitu. Cuman kalau misalkan secara umumnya buat pribadi saya, itu saya menggunakan Photoshop dan Lightroom. Nah, buat aspek apa saja nih yang mudah diedit? Nah, lihat lagi dari komposisi fotonya teman-teman. Ketika menurut teman-teman fotonya kurang berwarna ataupun misalkan itu fotonya gelap, mau diterangin sedikit, itu bisa menggunakan Lightroom sih. Lebih simpelnya sih gitu. Teman siapa namanya? Kak Adit ya? Namanya Kak siapa? Hilman Aji, Kak. Kak Aji gitu, Kak Aji. Kalau menurut saya pribadi sih lebih simpel sih menggunakan Lightroom dan Photoshop sih. Gitu. Kazin mau tanya sebagai pemula dalam fotografi kira-kira apa yang dikaji terlebih dahulu. Nah, sebagai pemula itu dalam fotografi kira-kira apa yang harus dipelajari terlebih dahulu? Yang harus dipelajari itu kita memahami yang tadi yang 3 ISO, shutter speed, sama yang tadi yang triangle itu wajib banget kalian pahami aja. Kalian udah benar-benar bisa kok untuk jadi pemula foto kok. Gitu teman-teman. Itu kalau kamera semua pun saya yakin kalian sudah punya kamera gitu. Ataupun bisa pakai handphone. Sekarang handphone pasti udah pada canggih, apalagi iPhone yang udah 11, 12, 13. Mungkin udah hype banget gitu. Jadi saran saya, pelajari dulu aja triangle itu. Nanti yang PPT saya kirim ke tim panitia, nanti tolong di-share ke teman-teman. Itu pelajari aja hasilnya biar paham dulu, setelah itu baru lakukan aja gitu. Kalian punya kamera, jalan aja gitu, jangan malu-malu gitu. Kak Ilham Fauzi gitu, Kak. Oke, terima kasih Kak Zen buat jawabannya. Bagaimana Kak dan Kak Praditya, apakah ada tanggapan? Siap, Kak Fauzi. Oh iya, kalau misalkan di foto pemerintahan pun ini mah sepengalaman saya di dunia pemerintahan gitu, kalau foto gitu. Ada yang halnya harus difoto, bisa difoto, dan ada halnya yang tidak boleh difoto. Misalkan, mungkin itu bisa dipraktekkan di kegiatan teman-teman. Ketika sedang makan, itu alangkah lebih bijaknya tidak untuk difoto. Gitu. Itu alangkah lebih bijaknya untuk tidak difoto. Ketika sedang berkegiatan ataupun sedang ada di lapangan, itu baru boleh difoto. Karena ada etikanya ketika sedang makan, itu lebih menjauhi untuk tidak difoto karena attitude-nya sedang makan itu para pejabat atau para pemerintahan itu ataupun para orang-orangnya tuh enggan gitu untuk difoto tuh, sangat benar-benar kayak kalau bahasa kasarnya tuh kayak apaan sih lagi makan difoto, misalkan kayak gitu. Itu biasanya nggak boleh tuh kalau misalkan dunia pemerintahan. Tetapi ada halnya kayak misalkan dunia lagi perjamuan, kayak misalkan ada dari menteri Menlu kayak kemarin, misalkan ada dari menteri luar negeri
Inggris datang ke Bogor dan menemui kita di perjamuan itu nggak apa-apa. Cuman ketika lagi secara internal atau pribadi pemerintahan kita lagi ada kegiatan yang lagi sifatnya makan internal itu tidak boleh gitu. Teman-teman semuanya. Kalau di dunia pemerintahan sih gitu. Next, ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya seperti yang Kak Jin jelaskan itu ada perbedaan rasa sense dalam pengambilan gambar antara seorang budaya dan awam. Oke, buat Kak Dwiki Okta ya Kak Okta. Untuk awam dan fotografer, awam mau bisa rasa terlalu bisa banget, bisa banget. Dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya teman-teman ataupun Kak Okta nih, kalau misalkan hobi Kak Okta bisa dijadikan penghasilan, kenapa enggak gitu. Sekarang banyak kok Kak yang tadinya cuma coba-coba di dunia foto, tapi sekarang udah bergerak di wedding gitu. Minimal kita bergerak di wedding gitu. Syukur-syukur kita dapat objekan kayak misalkan fotoin produk ataupun fotoin mobil ataupun makanan gitu. Tapi foto wedding itu jangan salah dikira murah ya. Jadi foto wedding itu di tahun ini ataupun di 5 tahun terakhir ini, foto wedding itu sangat digandrungin buat kaum muda karena emang menjanjikan gitu. Itu untuk rasa atau esensinya tuh bisa dipelajari kok dan bisa diasah banget. Bisa kalian dari yang tadinya cuman sekedar ikut-ikutan foto tapi kok kelama-kelamaan seru ya. Nah, dari situlah nanti kalian bisa mengeksplor lagi tentang kamera dan dari situlah kalian bisa mengeksplor lagi tentang dunia fotografi jadi dunia videografer gitu. Itu bisa semua kok. Gitu. Itu bisa semua dari situ. Itu bisa dipelajari. Nah, kalian kalau misalkan dari hunting kecil tuh nanti kalian step-stepnya bisa ke foto wedding. Syukur-syukurnya kalian dipanggil dekan atau rektor kan bisa jadi humasnya universitas gitu, teman-teman. Gitu sih, yang seru-seru sih biasanya sih kayak gitu. Bisa diasah banget. Oke, terima kasih Kak Zen atas jawabannya. Bagaimana Kak Dwiki, apakah ada tanggapan? Oke, sambil menunggu tanggapan dari Kak Dwiki, di sini ada pertanyaan lagi dari Aditya. Izin bertanya, ada nggak sih panutan dalam bidang fotografi buat Kak Zen? Gimana Kak? Ada. Ya, sama-sama Kak Okta. Ada Kak Aditya. Panutan buat saya di dunia fotografi itu ada banget. Ada namanya Kak Christmas ya. Itu adalah fotografi Fujifilm. Dia fotografinya dulu tuh fotografinya Pak Wisnu Tama. Kalau misalkan kalian tahu Pak Wisnu Tama yang punya net dulu, itu ada fotografernya dan dia terus ada fotografer senior Kang Arbian Rambi dan ada fotografer atau abang saya di Pemkot, dia fotografer yang udah senior banget, namanya sama dengan Bang Aditya juga, namanya Aditya Aji namanya. Itu panutan saya banget gitu dalam dunia foto gitu. Itu sangat benar-benar dapat pengalaman excited dari mereka tentang bagaimana belajar foto. Kalau Mas Christmas tuh belajar foto stage atau foto panggung tuh benar-benar sangat bagus banget gitu. Dan Mas Aditya Aji ini atau Mas Adit ini itu lebih ke wartawan sama kayak Mas Arbian Ramli. Tuh izin dalam gitu Kak Adit. Oke, bagaimana Kak Adit? Apakah ada tanggapan? Oke, di sini ada pertanyaan baru dari Kak Nur Alivia.
izin bertanya, dalam memotret jalanan atau sebuah aktivitas di publik, terkadang objek foto kita itu seseorang seperti yang kakak mention tadi, seorang nenek-nenek. Menurut kakak, harus gak sih kita minta konsen dari orang yang akan kita foto tersebut? Nah, itu sebenarnya wajib juga sih terkadang. Terkadang kalau di street photography itu kadang-kadang ya kita, kalau di luar negeri ya khususnya, yang saya pernah pelajari di luar negeri itu, kalaupun yang foto di luar negeri itu ya sekedar foto-foto aja gitu. Tapi kalau di Indonesia beda. Di Indonesia tuh ada yang bisa diajak kompromi, ada yang bisa tidak diajak kompromi. Misalkan kayak teman-teman lagi hunting nih, terus motoin nenek-nenek sedang jalan ataupun cewek cantik gitu sedang jalan gitu. Terus kalian foto nih, ya udah terus kalian posting gitu. Nah, kalau di luar negeri nggak apa-apa gitu. Cuman kalau di Indonesia terkadang ada yang boleh, oh ya nggak apa-apa diizinkan, ada yang pun yang kadang-kadang nakal gitu, ya udahlah posting aja nggak apa-apa gitu. Nah itu, tapi alangkah lebih bijaknya setelah kita moto, itu alangkah lebih bijaknya untuk meminta izin apakah boleh foto teteh ini ataupun foto kakak ini bisa saya share ke Instagram pribadi saya, ataupun foto nenek-nenek ini boleh izinkan saya untuk meng-share ke teman-teman, misalkan kayak gitu. Itu alangkah lebih baiknya atau alangkah lebih bijaknya untuk izin dulu gitu. Tetapi ada pun yang kebanyakan umumnya tuh pada nakal sih. Biasanya anak-anak muda tuh biasanya ya udah hunting foto, motoin orang ya udah gitu, posting udah gitu. Gitu sih. Beda halnya ketika foto view ya. Kalau foto view kita mau izin ke siapa, ke ini, ke alam, bikin sesajen gitu kan nggak lucu maksudnya gitu. Kalau ke alam beda gitu. Tapi kecuali kita mau matiin objek, alangkah lebih baiknya kita harus izin dulu. Tetapi bila mana tidak diizinkan, jadi mohon maaf untuk tidak diposting dan kita cari lagi gitu. Itu sih biasanya. Oke, terima kasih Kak Zain atas jawabannya. Bagaimana Kak Nur Alivia? Apakah ada tanggapan? Siap, Kak Nur Alivia. Oke, dari teman-teman lain gimana nih? Ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke Kak Zain atau tidak? Mungkin buat teman-teman sambil nunggu pertanyaan, aku mau nanya juga nih Kak. Kan momen itu penting ya Kak buat kita foto. Sedangkan untuk memfoto momen-momen yang kayak cepat terjadi, ada nggak sih cara atau tips dari Kak Zain supaya kita tuh bisa gitu tetap memfoto momen yang terjadinya secara cepat? Gimana Kak? Nah, itu juga kita lihat lagi dari insting. Tadi kan sudah lihat kondisi insting itu harus benar-benar sinkron gitu. Dan kamera pun harus siap gitu. Nah, di kamera pun kita udah menggunakannya lensanya udah lensa auto gitu yang udah cepet gitu. Nah, lensa auto tuh ada tuh, lensa auto tuh yang udah sekali kena objek dia tidak bisa bergerak lagi. Ada tuh di lensa kamera tuh. Nah, itu sering saya terjadikan di lapangan gitu, yang sering saya terjadikan ketika ada kerjaan gitu. Ketika ada momen bagus, misalkan atasan saya lagi ada ngobrol dengan pengemis ataupun ngobrol sama pedagang. Terus kan terkadang tuh paciwuh itu apa ya kalau bahasa Indonesianya ya? Rame gitu, benar-benar sangat rame gitu. Kadang-kadang foto tuh nggak mungkin saya doang, di situ tuh pasti ada wartawan, ada fotografernya wartawan gitu. Itu pasti banget yang mengabadikan momen. Nah, di situ tuh kita dituntut untuk dapat insting kita dan kondisi kita harus di mana dan tahu tempat itu. Ketika itu bagus, menurut kalian ya udah foto di situ. Cuman alangkah lebih baiknya itu kita harus ada di depan ataupun satu jalur sama atasan kita atau sama objek yang benar-benar dapat momennya tuh dan harus cepat tuh kita harus dapat di situ. Jadi itu harus
momennya tuh harus benar-benar kita deket banget sama si objek yang harus kita dapetin fotonya. Gitu sih. Itu wajib banget, insting sama kondisi. Itu wajib banget kita kuasain sih kalau misalkan lagi ada foto yang benar-benar menggunakan momen. Gitu sih Kak Sylvia. Oke, terima kasih Kak Zen atas jawabannya. Buat teman-teman yang lain gimana nih? Ada pertanyaan atau tidak? Mungkin yang ada pertanyaan bisa langsung ketik di kolom chat ya teman-teman. Nah, biasanya kalau misalkan kalian misalkan mau foto-foto tentang Sara nih, saya kasih tahu. Kalau misalkan kalian tentang foto Sara, tadi saya bilang lagi, alangkah lebih baiknya kalian tahu kondisi juga. Ketika foto Sara pun, yang unsur-unsurnya Sara ya, suku, ras, dan agama gitu ya. Lihat-lihat sikon juga, bila mana fotonya sedang ada senang, contohnya di agama lah. Misalkan di agama lagi ada festival. Misalkan kalau misalkan di Konghucu ataupun di Buddha ya ada festival Cap Gome ya kalau nggak salah ya. Itu kalau misalkan ada festival itu bisa tuh kalian hunting besar-besaran tuh. Sama halnya ketika lagi takbiran di agama Islam ataupun Natalan di agama Kristen gitu. Itu alangkah lebih baiknya nggak apa-apa di hunting gitu. Contohnya kayak misalkan di Bogor. Di Bogor tuh ada namanya kegiatan festival Cap Gome atau udah festival tahunan gitu. Nah itu banyak banget teman-teman buat yang sering hunting, itu banyak banget yang hunting festival Cap Gome itu sangat banyak di situ. Nah itu bisa tuh kalian posting di Instagram ataupun dengan caption menarik mungkin gitu. Itu di unsur Sara tuh bisa. Cuman kalau misalkan udah ngomongin ras, alangkah lebih baiknya tidak untuk di foto ataupun dipublis. Ras dan suku itu alangkah lebih baiknya tidak dipublis gitu. Cuman kalau misalkan agama tertentu yang belum memperbolehkan untuk diabadikan momennya itu bisa teman-teman untuk difoto kok. Kayak misalkan lagi Natalan nih, kalian lagi di gereja gitu, mungkin bisa aja difoto ketika sedang tidak lagi ibadat gitu. Sama halnya ketika lagi di agama Islam lagi takbiran ataupun lagi hari-hari besar Islam gitu. Kayak misalkan lagi hari besar Islam kayak 1 Muharram itu misalkan lagi pawai gitu bisa itu kalian foto tuh dijadikan abadi momen ketika lagi pawai ini, jadi dijadikan sebuah cerita, sebuah foto dalam cerita itu bisa banget kok. Gitu. Teman-teman. Beda halnya ketika sedang memoto lagi rusuh nih, misalkan antara agama A dan agama B lagi rusuh, alangkah lebih baiknya untuk dijauhi teman-teman karena kita punya undang-undang ITE yang bisa menjerat kita kapanpun. Gitu. Itu Kak Sylvia. Baik, terima kasih Kak Zen. Mungkin sebagai penutup sesi tanya-jawab, ada satu pertanyaan terakhir. Sebagai selama Kak Zen berkarir di dunia fotografi, apa aja sih resiko-resiko yang Kak Zen alami sebagai fotografer? Oke, resiko yang saya alami, kamera saya pernah kehujanan, itu sangat menyakitkan sebenarnya buat kami para fotografer. Karena kehujanan pernah hit juga karena kena panas, saking panasnya cuaca pernah hit ngehang ya bahasa anak gaulnya mungkin ngehang gitu ya. Panas gitu, kamera pernah meledak kayak kalau misalkan kita rasa gitu. Dan pernah jatuh juga. Kalau jatuh tuh bukan kameranya yang harus dijatuhin tapi badan kita gitu. Berasa kayak doi aja gini, kayak doi kedua aja gitu ini kamera tuh. Jadi harus kalau misalkan ini jatuh ya mending badan kita yang jatuh gitu daripada si kamera. Pernah tangan saya hampir mau patah gitu di sini, di tangan ini ketika jatuh dan mengamankan kamera gitu. Tapi lebih sayang banget sih kalau misalkan kamera kita tuh sakit gitu, lebih kayak terenyuh aja gitu, lebih kayak bener-bener ya Allah sakit banget nih, kamera lagi sakit gitu, harus dibawa ke
ke servisnya itu tuh yang kadang-kadang menyayat hati juga tuh, yang bisa menguras isi kantong gitu. Nah, teman-teman sekali lagi buat penutup juga, bila mana lagi hujan ataupun lagi sedang gerimis, terkadang diperbolehkan foto pun, tapi fotonya kita lihat sih kondisi lagi, kita lihat lagi kondisi ketika deras gitu. Alangkah lebih baiknya kita urungkannya itu untuk foto. Tetapi ketika lagi ada, ini Kak, saya punya tanya, misalkan lagi ada momen tapi sedang hujan, itu gimana ya? Nah, sebisa mungkin kalian menggunakan jas hujan, payung, dan plastik. Mungkin ya untuk orang lapangan sih biasanya plastik kresek tuh nggak. Kadang-kadang kan yang orang lapangan ya, aduh yang penting mah kamera gue jangan kehujanan deh gitu kan. Nah yang penting mah kamera gue aman-aman aja gitu. Nah itu gunakan plastik gitu. Plastik ada khusus plastik kamera, tapi ada pun kalau misalkan the power of the kepepet gitu ya, kalau misalkan di lapangan gitu, gunakan plastik yang ada di sekeliling kalian, karena sesungguhnya sakit teman-teman ketika melihat kamera sedang tidak bisa digunakan dan sedang diservis. Kantong kita berteriak kok asli, dan kalian bisa menyebabkan itu nanti. Gitu sih teman-teman. Oke, jadi kamera tuh benar-benar penting banget ya buat seorang fotografer. Iya. Oke, karena waktu untuk sesi tanya jawab sudah habis. Terima kasih kepada Kak Zen yang sudah sharing dengan kami, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan. Luar biasa sekali nih antusiasnya. Oke, mungkin bagi teman-teman yang masih penasaran atau mau lihat hasil dari jepretan Kak Zen, teman-teman boleh banget kepoin Instagramnya Kak Zen di Instagram zenmukhtar26, itu linknya udah aku taruh di kolom chat, teman-teman bisa kepoin Instagramnya. Terus jangan lupa di follow juga ya teman-teman. Oke, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari sesi diskusi kita pada hari ini, yaitu hal yang perlu dikuasai dalam fotografi, yaitu aperture, ISO, and shutter. Kemudian untuk dasar-dasar fotografi yaitu ada 4. Yang pertama itu composition, yang kedua itu light, yang ketiga itu exposure, dan yang keempat itu lens. Terus perlu teman-teman ketahui bahwa semua orang itu bisa foto, tapi nggak semuanya bisa menyampaikan perasaan lewat foto yang dijepret tersebut. Sebagai fotografer juga kita harus sigap mengabadikan setiap momen yang ada. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke acara berikutnya. Acara berikutnya itu ada games, jadi buat teman-teman tetap stay tune ya, jangan keluar dulu dari room Zoom-nya. Karena nanti di games ini bakal ada door prize buat 2 orang yang beruntung. Oke, mungkin untuk games bakal aku serahin ke Kak Alia. Silakan Kak Alia. Halo, sebelumnya suaraku terdengar dengan jelas nggak ya? Terdengar jelas. Oke, halo semuanya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi kuisis nih. Kalian, para peserta, bisa langsung join ke room kuisisnya melalui link yang sudah dibagikan di kolom chat ya. Nah, nanti di kuisisnya itu bakal ada pertanyaan-pertanyaan mengenai materi yang sudah disampaikan oleh Kak Zen barusan. Yuk, langsung join aja ke room kuisisnya. Nanti bakalan ada door prize loh buat kalian. Yuk, langsung join aja. Jangan sampai nggak ikut ya. Yuk, buat teman-teman bisa langsung join ya ke kuisisnya. Yuk, teman-teman bisa langsung join. Baru 2 orang nih yang join.
Yuk teman-teman, baru 13 nih yang join. Bisa langsung join aja ya, ada door prize-nya loh. Buat yang belum join, masih kita tunggu ya buat segera join. Yuk, langsung join aja. Kita tunggu 2 menit lagi ya. Nanti habis itu kita langsung mulai aja kuisisnya, oke?
Oke, karena udah 2 menit, bisa dimulai aja ya kuisisnya. Silakan.
Oke, tadi kuisisnya udah selesai ya. Dari kuisis ini diperoleh 2 peringkat tertinggi, yaitu yang pertama ada Kak Romando sama Kak Ketut Suryadi. Oke, selamat kepada Kak Romando sama Kak Ketut Suryadi yang mendapatkan door prize dari kegiatan tutorial fotografi hari ini. Untuk yang lainnya juga kalian keren banget, ini udah banyak banget yang benar, berarti alhamdulillah ilmu dari Kak Zen hari ini tersampaikan dengan baik. Tapi nanti kita juga akan tetap membagikan materi dari Kak Zen yang diberikan hari ini, oke? Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Sylvia. Silahkan Sylvia. Oke, terima kasih Alia atas sudah dipandu games quizesnya. Oke, sekali lagi selamat buat Kak Romando dan Kak Ketut Suryadi yang sudah memenangkan games quizzes kali ini. Untuk door prize-nya nanti info lebih lanjut bisa dilihat di grup peserta ya. Oke, gimana nih teman-teman gamesnya? Seru banget dong ya pastinya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu pemberian kenang-kenangan kepada pembicara. Untuk panitia, boleh tolong di-share screen. Oke, mungkin buat panitia bisa sambil didokumentasikan ya. Oke, jadi di sini kita ada sedikit kenang-kenangan berupa sertifikat buat Kak Zen selaku pembicara kita pada hari ini. Terima kasih banyak Kak Zen sudah berkenan hadir sebagai pembicara dalam tutorial fotografi hari ini. Luar biasa sekali nih, kita jadi dapat banyak insight baru dari Kak Zen. Terima kasih buat Universitas Jenderal Sudirman, UKM ITC FMIPA yang sudah berperan banget dalam kegiatan hari ini dan mempercayakan saya sebagai pembicara di kegiatan kali ini. Terima kasih semuanya. Buat Kak Sylvia juga terima kasih. Baik, terima kasih kembali Kak Zen. Mungkin dari Kak Zen sebelum ditutup ada sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan. Silakan Kak Zen. Buat sepatah dua patah ya. Buat kalian teman-teman semuanya, teruslah berfoto, teruslah menjepret, dan teruslah membuat gambar cerita kalian masing-masing. Karena momen itu sangat penting dalam hidup kita. Kita nggak tahu nanti next day 50 tahun yang akan datang ataupun 20 tahun yang akan datang, hasil kita foto yang sekarang bakal jadi apa nanti di kemudian hari. Itu aja sih. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Kak Zen. Oke, sebelumnya izin mengingatkan untuk teman-teman jangan lupa mengisi presensi pada link yang sudah dikirim di kolom chat ya. Nanti untuk sertifikat akan terkirim otomatis di email teman-teman. Jadi setelah mengisi presensi, teman-teman silakan cek email dari teman-teman untuk sertifikat. Oke, nggak kerasa nih kita sudah ada di penghujung acara. Saya mewakili panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Terima kasih banyak kepada Kak Zen yang sudah menyempatkan waktunya untuk sharing bersama kami. Semoga acara kali ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kesalahan atau perkataan yang kurang berkenan. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ya teman-teman. Saya Sylvia Paramita, pamit undur diri. Sampai jumpa, semoga kita dapat bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.